Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sinau bareng Arsa. Jangan lupa subscribe ya. Di sini kita akan belajar mengenai stratifikasi sosial, di mana stratifikasi sosial adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu diferensiasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan penggolongan atau pengklasifikasian masyarakat ke dalam kelas-kelas yang secara bertingkat hierarki. Perwujudan stratifikasi di masyarakat disebut dengan kelas sosial. Kelas sosial dalam masyarakat dibagi menjadi tiga, yaitu upper class atau kelas sosial tinggi, yang kedua middle class atau kelas menengah, dan yang ketiga lower class atau kelas sosial rendah. Stratifikasi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena faktor kemampuan, kedua faktor usia, tiga faktor fisik, empat faktor gender atau jenis kelamin, yang kelima faktor harta atau ekonomi, yang keenam sifat atau wataknya. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat ada 6. Yang pertama kekayaan, kedua kekuasaan, tiga keturunan, 4 pendidikan, 5 status atau kedudukan, dan 6 peran atau role. Semua dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat ini akan kita jelaskan di poin selanjutnya. Dasar yang pertama adalah kekayaan. Kekayaan berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar kekayaan seseorang akan menempatkan orang tersebut ke lapisan paling atas. Dasar stratifikasi yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang yang dikuasai. Orang yang berkuasa atau memiliki wewenang akan menempati lapisan sosial paling atas. Kekuasaan dibedakan menjadi dua, yaitu alamiah dan usaha. Alamiah karena keturunan dan usaha adalah karena usahanya dia sendiri. Dasar stratifikasi sosial yang ketiga adalah keturunan. Keturunan keluarga raja atau bangsawan akan mendapati lapisan sosial paling atas. Dasar stratifikasi sosial yang selanjutnya adalah pendidikan. Orang yang memiliki pendidikan atau skill tinggi akan lebih dihargai dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki skill atau keahlian yang tinggi. Dasar stratifikasi selanjutnya adalah status atau kedudukan. Status akan menunjukkan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Semakin tinggi status atau kedudukannya akan diletakkan di paling atas. Dasar yang terakhir, peran atau role. Tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki status apabila telah melaksanakan kewajiban dan hak sesuai dengan kedudukannya, maka ia akan menjalankan perannya. Peran merupakan hal yang paling penting karena dengan peran, ia bisa mengatur dirinya sendiri dan orang lain. Poin selanjutnya adalah sifat stratifikasi sosial. Sifat stratifikasi sosial ada 3. Yang pertama stratifikasi sosial tertutup, kedua stratifikasi sosial terbuka, dan yang ketiga stratifikasi sosial campuran. Masing-masing akan kita jelaskan di poin selanjutnya. Stratifikasi sosial tertutup merupakan bentuk stratifikasi yang anggota dari setiap stratanya sulit untuk melakukan mobilitas vertikal. Mobilitas mereka hanya terbatas pada mobilitas horizontal. Karena itu, stratifikasi sosial ini bersifat diskriminatif. Contoh dari stratifikasi sosial tertutup itu seperti di sistem kasta pada masyarakat India, masyarakat rasialis, dan masyarakat feodal. Selanjutnya adalah stratifikasi sosial terbuka, di mana stratifikasi ini bersifat demokratis. Kemungkinan mobilitasnya sangat besar, artinya setiap anggota strata dapat bebas berpindah strata, baik secara vertikal maupun horizontal. Contoh dari stratifikasi sosial terbuka ini adalah seseorang yang berusaha menjadi orang kaya dengan bekerja keras dan menuntut ilmu.
Sifat yang terakhir adalah sifat stratifikasi sosial campuran, di mana sifat stratifikasi ini merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Dicontohkan seseorang anggota kasta Brahmana memiliki kedudukan terhormat dan sangat dihargai oleh masyarakat di lingkungannya. Tapi, jika dia sudah berpindah ke Jakarta, ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat yang baru. Ia akan diperlakukan sesuai kedudukannya di tempat yang baru. Demikian materi tentang stratifikasi sosial. Kita akan lanjutkan dengan materi sistem stratifikasi di Indonesia. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.